Banyak orang yang bilang, don't put all your egg in one basket. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Tapi masalahnya, kebanyakan orang itu salah paham. Kadang lo mikir kalau udah aman karena punya saham Indonesia, saham US, sama kripto atau Bitcoin lah. Padahal itu semua masih dalam satu keranjang yang sama, alias aset yang beresiko tinggi atau high risk asset. Begitu marketnya chaos kayak Januari 2026 kemarin, datanya nggak main-main. IHSG jatuh 8% ke level 8.261 hanya dalam satu hari. Tepatnya di Rabu siang 28 Januari 2026. Dan saking parahnya nih, BI sampai harus melakukan trading halt buat ngerem kepanikan pasar yang udah sepanik itu. Kacau pokoknya. Pemicu utamanya karena MSCI itu memberikan warning atau larangan keras soal transparansi saham di Indonesia yang menyebutkan bahwa ada masalah-masalah di MSCI seperti transparansi kepemilikan saham, free float yang rendah, serta potensi manipulasi harga saham di khususnya saham-saham konglomerasi juga. Dan adanya kemungkinan yang besar kalau MSCI itu akan melakukan downgrade Indonesia itu dari level emerging market ke frontier market. Ini sebuah ancaman yang benar-benar mengerikan sekali ya, khususnya buat semua investor di Indonesia. Efeknya, investor global langsung panik selling juga. Masuk ke Maret 2026, situasinya bukannya mereda, tapi malah makin berdarah. Di perdagangan Rabu, 4 Maret 2026, IHSG anjlok lagi 4,57% ke level 7.577. Dan ini penurunan ketiga kalinya dalam seminggu. Dan kalau lo hitung, sejak awal bulan, IHSG itu udah boncos hampir 8%. Nggak cuma kita aja nih sebetulnya, di Bursa Asia Tenggara juga ASEAN juga pada rontok. Seperti kalau bisa lihat di Stock Exchange of Thailand, SET, turun 5,58%. Philippine Stock Exchange, PSE, turun 2,13%. Di pasar uang rupiah juga itu tertekan ke level 16.892 rupiah per dolar US. Puncaknya di Jumat 13 Maret 2026, IHSG ambruk lagi 3,05% ke level 7.137 dan resmi menjadi indeks saham dengan performa terburuk di seluruh Asia. Semua negara emerging market itu merah total. Nifty India turun 2,96%, Hang Seng turun, dan indeks MSCI Asia itu yang non-Jepang juga ikut anjlok. Rupiah makin terpuruk ke level 16.958 rupiah, seiring makin kuatnya indeks dolar US. Dan bayangin aja, dalam kondisi kebakaran kayak gini, kalau aset lo itu cuma saham dan kripto tanpa ada pengaman, aset lo bisa terbakar habis dalam waktu hitungan minggu. Dan banyak banget yang cerita kalau misalkan ini jadi salah satu krisis yang cukup besar lagi selain masa-masa COVID di 2020 kemarin. Gue David dan hari ini gue bakal membahas kenapa diversifikasi itu yang lo lakuin bisa jadi salah dan gimana caranya punya strategi untuk bertahan di tengah ketidakpastian market yang gila ini dan lo bisa tetap nafas di market yang lagi sesak. Kuncinya bukan seberapa banyak aset yang lo punya, tapi di strategi penempatan yang benar-benar tepat dan juga cermat. Nah, kalau misalkan diversifikasi itu bukan cuma soal seberapa jumlah aset yang lo punya, terus solusinya apa? Disinilah banyak orang yang mulai kenal salah satu instrumen yang perannya sebagai penyeimbang dan krusial banget ya. Instrumen ini disebut sebagai reksadana. So, sebelum kita bahas strategi supaya portofolio kita tetap aman saat market lagi chaos nih, gua mau ajak lo perlahan-lahan untuk paham dulu dasarnya seperti apa. Mungkin ada yang masih belum tahu atau masih bingung, sebenarnya apa sih itu reksadana? Gampangnya, reksadana itu kayak patungan modal. Dana dari lo dan banyak investor lain dikumpulkan dalam satu wadah besar. Lalu dikelola oleh profesional yang disebut manajer investasi atau MI. Nah, nanti manajer investasi inilah yang akan memilih aset terbaik, baik itu saham maupun obligasi. Jadi, buat kamu-kamu yang lagi sibuk atau baru mulai investasi, kamu nggak perlu pusing untuk analisis sendiri karena sudah ada ahlinya yang mengelola dana kamu tersebut. Dan di reksadana ini ada beberapa jenis portofolio investasi, mulai dari yang resikonya konservatif, moderate, sampai agresif. Jadi semuanya itu bisa disesuaikan dengan profil resiko investor masing-masing. Dan kalau dilihat dari portofolio investasinya, reksadana itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, reksadana pasar uang atau money market fund. Dan ini adalah jenis reksadana yang berfokus pada instrumen dengan resiko yang rendah dan likuiditas yang tinggi. Ini konservatif banget ya, yang paling dasar nih. Secara teknis, dana ini hanya diinvestasikan pada instrumen pasar uang dalam negeri
serta efek utang seperti obligasi yang masa berlakunya atau sisa jatuh temponya itu tidak lebih dari 1 tahun. Dan atau sisa jatuh temponya itu ya kurang lebih 1 tahun tersebut. Dan yang kedua, ini yang cukup high risk ya, reksadana saham atau equity fund. Jadi jenis reksadana yang memiliki kewajiban untuk menempatkan sekurang-kurangnya itu 80% dari keseluruhan nilai aktiva bersih atau NAB ya ke dalam berbagai instrumen efek yang bersifat ekuitas. Yang ketiga, ini reksadana campuran. Jadi ini dana yang mengkombinasikan investasi pada efek ekuitas atau saham dan efek utang atau obligasi dan instrumen pasar uang lainnya. Ketentuannya, porsi tiap jenis instrumen tersebut tidak boleh melampaui 79% dari nilai aktiva bersih, dengan kewajiban menyertakan efek ekuitas dan efek utang secara bersamaan dalam satu portofolionya itu. Jadi nggak boleh ekuitas aja atau obligasi aja, harus dicampur bersama-sama. Oke lanjut, ini yang keempat. Ini reksadana yang menurut gua cukup menarik untuk kalian bisa koleksi ya. Namanya adalah reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Reksadana pendapatan tetap ini adalah reksadana yang melakukan investasi paling sedikitnya itu 80% dari nilai aktiva bersih kita dalam bentuk efek bersifat utang. Nah, dari semua jenis reksadana tadi, tiap-tiap instrumen itu punya peruntukan profil resiko dan tujuan keuangannya sendiri. Jadi nggak semuanya harus dipakai buat ngejar return yang tinggi. Ada juga justru yang berfungsi sebagai penyeimbang atau rem ya. Apalagi saat kondisi market lagi nggak stabil. Kayak contohnya di tengah-tengah seperti ini nih, kemarin ada MSCI, ada juga perang di Iran US dan sebagainya. Yang harapannya ini bisa buat lu ngerti kalau ada tameng yang bisa membantu ketika market chaos. Dan yang pastinya bukan cuma yang kelihatan menarik pas lagi naik-naiknya doang, tapi pas lagi turun juga harus ada yang menarik. Dan salah satu yang sering diremehkan, tapi justru yang jadi paling krusial perannya di masa-masa krisis sekarang adalah reksadana pendapatan tetap atau RDPT. Nah, RDPT sendiri itu menawarkan imbal hasil yang relatif stabil dengan resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan saham atau kripto. Dan berdasarkan data dari OJK, reksadana pendapatan tetap atau RDPT ini justru jadi instrumen buat orang-orang yang paling ngerti strateginya, apalagi yang mau mempertahankan kekayaan mereka dan punya profil resiko yang moderat atau konservatif. Nah, lo juga harus tahu RDPT itu isinya mayoritas obligasi atau surat utang negara dan korporasi ya, biasanya jangka panjang juga. Dan karakteristiknya itu jelas. Returnnya atau imbal hasilnya lebih stabil dibandingkan saham. Yang kedua, volatilitasnya itu jauh lebih rendah. Dan yang ketiga, nggak mudah turun drastis dalam jangka waktu yang pendek. Apa sih rahasianya? Kenapa ini bisa lebih stabil dibandingkan saham dan kripto? Jadi, reksadana pendapatan tetap atau RDPT itu minimal 80%-nya berisikan obligasi atau sukuk. Berbeda sama saham yang harganya fluktuatif banget ya. Obligasi itu punya kupon alias bunga yang tetap yang bikin pergerakannya jadi lebih predictable atau dapat ditebak lah. So, perbandingannya itu sangat simpel. Saham, potensi untungnya memang sangat besar. Tapi lo harus siap karena tiba-tiba harganya bisa turun dan bisa naik dalam waktu singkat. Apalagi kalau turun ya cepet banget. Sedangkan RDPT, dia naiknya memang pelan, tapi fluktuasinya jauh lebih terjaga dan cenderung stabil. Pas permintaan obligasi naik, harga obligasi juga ikut naik. Otomatis NAB atau nilai aktiva bersih RDPT ikut terkerek naik juga. Jadi di saat saham lagi roller coaster nih, RDPT inilah yang jadi rem supaya portofolio kita itu nggak terjun bebas. Apalagi di tahun 2026. Dengan tren suku bunga BI yang diprediksi turun, RDPT justru punya potensi imbal hasil yang cakep, yaitu sekitar 7-9% per tahun. Dan low volatility tapi steady growth. Ini yang menarik. Strateginya gimana? Ya lo bisa create dengan metode core satellite. Jadiin RDPT sebagai core atau pondasi yang stabil. Baru deh sisanya lo bisa taruh di aset-aset agresif sebagai satelitnya. Bahkan nih, ini yang jarang dibahas. RDPT itu alternatif terbaik yang menurut gua untuk dana darurat. Jadi kalau lo taruh di tabungan, ya biasanya itu bunganya kecil dan pasti kalah sama inflasi. Tapi kalau taruh di RDPT atau reksadana pendapatan tetap, dana lo itu bisa liquid dan punya growth yang lebih tinggi daripada deposito. Selain itu, reksadana pendapatan tetap juga dapat jadi instrumen investasi yang tepat untuk tujuan keuangan
jangka 1-3 tahun dengan profil resiko konservatif. Ingat ya, jadi investasi tanpa tujuan itu ibarat jalan tanpa peta. Lo gerak, tapi lo nggak tahu nyampainya di mana dan sampai kapan. Makanya penting banget buat misahin uang berdasarkan tujuan. Mana yang buat dana darurat, mana yang buat pensiun, mana yang buat liburan, mana yang buat anak sekolah, buat nikahan, dan lain-lain. Tapi jujur, masalah paling klasik buat investor itu bukan cuma soal pilih asetnya, tapi cara manajemennya. Banyak orang investasi cuma ikut-ikutan atau FOMO, gak tahu tujuannya apa. Akhirnya, dana buat rumah, dana pensiun, sampai dana libur itu nyasar jadi satu aja. Dan kalau lagi turun, dan ya udah, habis semua tujuannya. Begitu marketnya digoyang sedikit nih, lo bingung mau narik yang mana, karena ya sama di satu basket dan semuanya merah. Lo harus paham kalau investasi tanpa manajemen itu ibarat lo punya mobil yang kencang, tapi nggak ada setirnya, nggak ada remnya. Lo bisa lari, tapi lo nggak punya kendali mau kemana. Tanpa pemisahan portofolio yang jelas ini nih, lo nggak bakal bisa mengatur mana aset yang lagi sakit dan mana aset yang lagi kerja keras buat lo. Jadi buat ngatasin hal ini, gue nemuin salah satu platform yang pendekatannya menurut gue cukup smart banget. Platform ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, jadi dari sisi keamanan udah lebih tenang. Tapi yang bikin gue benar-benar tertarik nih, ada beberapa fitur-fitur yang membantu portofolio manajemen yang sangat rapih. Ada 4 poin yang menurut gue bisa jadi game changer buat strategi investasi kalian semua. Yang pertama namanya personalized goal settings. Fokus pada tujuan. Di iOFast, lo bisa investasi dengan tujuan yang jelas. Lo bisa bikin portofolio khusus yang disesuaikan sama kebutuhan lo pribadi. Apakah itu buat dana darurat, untuk pendidikan perkuliahan, atau tabungan liburan, atau buat nikah, atau apapun. Dan ini bakal ngebantu lo tetap fokus dan nggak gampang kegoda narik uang buat hal-hal yang impulsif. Yang kedua, easy tracking dan filtering. Transparansi history. Nggak ada lagi cerita ribet untuk scrolling riwayat transaksi yang berantakan. Semuanya bisa kita pantau secara transparan dan efisien. Kita bisa filter histori keuangan kita dengan gampang, dan juga kita bisa tahu secara persis setiap rupiah yang masuk dan juga keluar. Dan yang ketiga, comprehensive dashboard. Health check portfolio. Ini dashboardnya itu kayak ringkasan kesehatan finansial kita, dan informasinya mudah dicerna. Bahkan buat yang baru mulai nih, kalian bisa lihat langsung alokasi asetnya dan tren performa portofolio investasi kalian secara utuh hanya dalam satu layar, tanpa perlu buka banyak menu. Dan yang terakhir, yang keempat, motivating visualization atau visualisasi progres. Lihat progress bar yang makin mendekati 100%, itu tuh ngasih kepuasan psikologis yang bikin kita makin disiplin dan pengen cepet-cepet penuhin si progress bar itu. Jadi investasi lu yang nggak lagi buta arah, tapi lu ngerti persis uang lu itu mau kerja buat apa, progresnya udah nyampe mana. So ini bakal jadi smart investment with smart ideas, bukan? Ini jadi menarik buat lu yang mau cobain. Jadi hari ini insight apa aja yang penting yang bisa kita ambil, coba gue bahas dengan simpel. Yang pertama, banyak orang yang merasa sudah diversifikasi. Padahal sebenarnya mereka itu cuma mindahin uang di keranjang resiko yang sama ke berbagai aset yang beresiko tinggi juga, sama kayak saham dan juga kripto. Dan pas kondisi global memanas, semuanya bisa turun bareng-bareng. Ingat, diversifikasi itu bukan soal jumlah aset, tapi soal jenis resikonya. Dan yang kedua, portofolio yang sehat itu butuh penyimbang. Lo nggak bisa cuma punya gas alias aset yang agresif aja, tapi lo juga punya rem alias stabilizernya. Di sini RDPT berperan sebagai rem itu. Dia lebih stabil karena berbasis obligasi dan minim volatilitas, dan justru bisa naik saat market lagi chaos karena fenomena flight to safety. Artinya apa? Reksadana pendapatan tetap atau RDPT itu bukan instrumen buat orang penakut, tapi ini instrumen strategis. Dan ini cocok banget buat jadi fondasi atau core portofolio buat jaga kestabilan aset lo. Bahkan bisa jadi alternatif dana darurat yang bisa tetap terus berkembang. Tapi ingat ya, kesalahan terbesar investor itu bukan cuma salah pilih aset, tapi nggak punya tujuan atau nggak ngerti tujuannya dan nggak punya manajemen yang jelas. Solusinya ada 3. Yang pertama, pisahin portofolio lo berdasarkan tujuan. Yang kedua, gunakan strategi kayak cost satellite dan DCA, dollar cost averaging. Dan yang 3, bangun disiplin bukan sekedar cari momentum. Selain fitur portofolionya yang rapi, lo bisa investasi dengan tenang dan tanpa ribet juga soal pajak. Cek selengkapnya di caption untuk tahu lebih lanjut soal reksadana pendapatan tetap atau RDPT. Dan gimana menurut lo? Lo tipe yang berani all in di aset beresiko atau main cantik dengan RDPT sebagai core-nya pengaman dan
aset yang beresiko sebagai satelit? Coba komen pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share video ini ke temen lo yang portofolionya lagi merah merona. So, gue David Wijaya, pamit undur diri, tetap cerdik, tetap tangguh, dan jaga kesehatan finansial kalian. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. See you, bye, God bless you.